Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat kicau, kembali lagi dengan saya Miftahul Sodikin dan channel saya Odik Jaya Pit Farm. Baik, kali ini saya ingin membagikan tips cara perawatan trotolan murai batu dari usia panen, yaitu biasanya antara 7-8 hari sampai dia bisa makan sendiri. Jangan lupa yang baru mengikuti jejak saya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian. Oke, selanjutnya saya akan memperkenalkan apa saja sih yang digunakan pada burung ternak saya. Mari kita perkenalkan satu persatu bahan-bahannya. Yang pertama, untuk lolohan saya menggunakan AMS American Selection yang kandungannya kalau menurut saya itu pas dan bisa memenuhi kebutuhan gizi trotolan kita ya. Nah, kemudian ini yang unik, saya menggunakan pakan ikan pur lele atau pelet. Ini yang ukuran kurang paham juga sih, yang biasanya yang penting yang seperti ini. Ini saya coba kepada burung saya sendiri dan alhasil alhamdulillah burungnya juga sehat dan gizinya juga insya Allah cukup. Lalu untuk vitamin, multivitaminnya saya menggunakan Black Label dan Red Label. Aturan pakainya ini udah tertera dalam botol masing-masing ya. Ini produksinya dari Dianda Pit Farm Tangerang. Ini saya pesan dari Samarinda. Insya Allah ini aman, sudah teruji dan sudah terbukti ya. Kemudian untuk antisipasi terjadinya masalah pada trotolan kita, saya menggunakan Super N ya. Ini insya Allah ampuh, dia untuk mengobati segala macam infeksi dan mengobati pada saluran-saluran pernapasan, menyembuhkan luka dan mengobati segala penyakit. Saya antisipasinya menggunakan Super N ya. Kemudian untuk pembersihan kandangnya saya memakai Dettol. Biasanya kan kandang itu pasti ya selalu dibersihkan, wajib itu pencuciannya saya pakainya Dettol untuk mencuci dasar-dasarnya, mencuci tangkringannya ya, saya menggunakan Dettol. Selanjutnya untuk minum bisa kita menggunakan Black Label dan Red Label, bisa juga pakai Vitacik ayam. Ini vitaminnya lumayan, kalau menurut saya ini kandungannya bagus lah untuk hewan, untuk burung kesayangan kita. Terus nah, ini ada juga saya menggunakan minyak tawon.
Minyak tawon ini aslinya minyak urut ya, yang efeknya itu memberikan kehangatan. Kalau saya ini biasanya untuk mengolesi kaki burung dan mengoles tangkringan di kandang itu setelah dicuci, dilap bersih, dilap kering sampai kering, kemudian kita olesin minyak tawon. Untuk selanjutnya waktu loloh saya biasanya itu kalau patokan pada jam itu ya sekitar 1 jam, 1,5 jam lah. Pokoknya kalau kira-kira burung itu udah ngok, udah bunyi, langsung kita beri pakan dia. Pakannya kalau saya tadi pakai AMS, pakai pur ikan juga, pur lele, pakai juga jangkrik sama kroto juga ya. Kalau pakai ulat, saya kalau umuran burung 7 hari sampai dia makan sendiri saya belum lah, soalnya kandungan ulat kan itu panas ya, jadi kalau menurut saya buat trotolan itu kurang bagus. Terus untuk penghangatan ya, untuk penghangatan biasanya kan cuaca kita juga kadang cuaca buruk, sering hujan lah, sering mendung lah, dingin hawanya lah itu. Kalau saya kan nggak punya inkubator nih, masih pakai kurungan biasa, kurungan kotak buat burung-burung biasa itu. Nah, saya dipakein lampu yang 5 watt, lampu kuning, lampu ayam itu yang 5 watt, bisa yang 15 watt. Nah, tapi lampunya itu enggak langsung ditaruh seperti ini, dikasih semacam kertas putih atau pelindung agar sinarnya itu enggak langsung memancar kepada burung kita. Saya ngelepas lampu ini sampai dia udah mulai aktif notol, mulai aktif makan dia. Kemudian untuk lampu sudah, untuk kebersihan kandang. Nah, kebersihan kandang ini sobat kicau itu sangat wajib bagi burung loloan kita, soalnya di usia burung dari netas sampai dia bisa makan sendiri itu sangat rawan sobat kicau, sangat rawan karena dia itu masih terlalu ringkih, masih terlalu kecil, fisiknya juga belum terlalu kuat lah untuk menolak berbagai macam penyakit. Jadi kebersihan kandang itu wajib setiap hari, kalau bisa itu 1 hari 2 kali, pagi dibersihkan, sore dibersihkan. Nah, kalau untuk dasarnya bisa pakai kertas atau pakai koran juga, supaya di saat dia buang kotoran itu langsung kering, tidak lembab. Jadi kalau kering kan seumpama dia turun, dia jalan-jalan di dasarnya itu tetap kering kan, badannya juga nggak kotor, penyakitnya juga berkurang lah, intinya untuk antisipasi lah, seperti itu. Terus untuk tangkringan juga itu wajib dicuci, wajib dibersihkan, supaya burung kita tetap sehat dan aman dari penyakit. Nah, untuk selanjutnya pemasteran sobat kicau. Jadi kalau pemasteran itu sangat wajib kalau menurut saya. Pemasteran itu yang akan menentukan kayak apa nanti itu trotolan kita di saat dia udah siap tempur, di saat dia udah siap taruh. Jadi sebaiknya
kalau kita mau memasteri burung itu dari usia dini, dari usia dia kita panen sampai seterusnya lah. Kalau bisa sampai walaupun dia udah dewasa, dia udah proses mabung, udah gacor juga, dia wajib pemasteran itu wajib. Soalnya burung kan nggak mesti burung itu cerdas, burung itu otaknya, daya tangkapnya itu cepat, itu enggak semua burung itu seperti itu. Jadi kalau kita ingin trotolan kita nanti jadinya semaksimal mungkin, maka dari itu kita wajib pemberian masteran itu dari usia dini. Nah, untuk pemasteran itu sobat kicau, kalau saya ada juga pakai burung, pakai benda yang hidup, ada juga pakai benda mati seperti benda elektronik, HP, speaker aktif, terus yang banyak lah di pasaran-pasaran tentang dunia kicau itu banyak. Itu bagusnya lagi kan kalau menurut saya itu pakai burung. Seperti kalau kita ingin masterin cililin, kita punya burung cililin, itu kan buat penangkapannya itu lebih cepat kalau menurut saya. Tapi juga ada juga yang tergantung trotolan kita, ada juga yang dia sukanya mendengarkan sesama jenis murai. Ada juga murai itu udah punya banyak isian, nah dia malah lebih cepat menangkap dari murai itu ada juga yang wajib harus pakai masteran yang burung, seperti kita pakai cililin, pakai kapas tembak, pakai kenari, pakai kacer, terus pakai burung-burung lain, itu ada juga yang seperti itu. Itu lebih bagus sebenarnya, lebih bagus pakai burung yang hidup, burung yang gacor, biar dia suaranya itu bisa maksimal gitu. Untuk penjemurannya, kalau ini saya kan burungnya usia, kalau yang ini usia 19 hari, kalau yang ini burung saya usia 1 bulan 10 hari. Kalau usia 19 hari, pokoknya kalau dia udah mulai nangkring, kita udah mulai wajib dilatih penjemuran pagi, itu wajib. Tapi kalau usia masih sekitar segini kan dia belum terlalu kuat sama panas, jadi kalau pagi kurang lebih 5-15 menit lah kita panasin, kira-kira udah hangat-hangat dikit kita angkat kembali. Kemudian untuk pelatihan mandi itu biasanya kalau burung udah usia nangkring kayak gini, udah sekitar usia 2 minggu 15 hari ke atas, itu dia udah mulai mulai aktif lah, mulai kepo, bahasa gaulnya itu kepo. Kita kasih cepuk, kita kasih cepuk makan, cepuk air, dia itu kadang apa sih ini, dicoba-cobanya. Biasanya kalau dia udah tahu itu air, kadang habis buat minum, dia merasa gerah merasa kepingin mandi, dia ingin coba-coba mandi, belajar mandi. Entah itu cuma paruhnya aja atau kepalanya aja yang masuk, itu biasanya seperti itu. Jadi diajarin dari usia dia nangkring, dari usia 15 harian ke atas, nanti dia akan aktif, dia akan bisa sendiri untuk belajar mandi. Mungkin seperti itu. Nah, ini untuk minyak tawon. Biasanya kalau saya pengaplikasiannya, kita ambil secukupnya, kita oleskan merata ke tangkringan yang dipakai untuk burung kesayangan kita, biar ada aura hangatnya. Kemudian untuk fisiknya, biasanya saya kan di sini susah cari kelambu, itu kelambu kurungan itu nggak ada kalau di sini. Itu antisipasi nyamuk, biasanya saya kakinya juga diolesin pakai
minyak tawon. Diolesin itu kalau saya itu malam hari biasanya. Kalau siang kan kurang lah, kalau menurut saya nyamuk itu kurang. Kalau malam kan walaupun kita kadang udah berbagai macam cara, tapi namanya juga nyamuk kan biasanya masih ada nyamuk di sekeliling kita. Kemudian untuk pakannya ini, cara aturan pakainya kita bisa lihat di indikasinya. Bisa juga kita masukkan pakan ini atau pakan ikan ini secukupnya. Kira-kira dia 1 hari 2 kali, kira-kira habis setengah hari kita nanti bisa bikin lagi. Karena kalau selalu bagus, selalu baru, burung kita kan pasti sehat, dibanding kalau makanannya udah basi, itu bisa-bisa mendatangkan penyakit untuk burung kesayangan kita. Itu dikasih air secukupnya, terus saya kasih black label ini kurang lebih 5-7 tetes. Kemudian dikasihkan sama red labelnya ini buat luluan cukup 2 tetes saja, 2 tetes atau 3 tetes. Nah, untuk minumnya kan kita pakai Vitagic juga. Itu yang penting kira-kira di cepuk ini itu udah berubah warnanya, seperti udah berubah ke kuning-kuningan, itu udah cukup. Nah, kalau untuk minumnya ini wajib tiap hari itu diganti. Ya sebagaimana saya bilang tadi kan, semakin bagus makanan atau minuman burung kesayangan kita, itu semakin bagus juga buat kesehatannya. Tapi sebaliknya, kalau makanan udah basi atau minuman juga udah berbau, itu juga bisa mendatangkan efek buruk untuk trotolan kita. Nah, seperti itu. Mungkin seperti itu pengalaman dan apa-apa saja yang dipakai dalam pribadi saya dalam merawat peternakan saya. Nah, mungkin seperti itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih semua juga buat yang selalu mensupport saya, selalu mendukung saya. Pokoknya maju terus Kicau Mania, ciptakan generasi-generasi baru yang lebih jos, lebih mantap. Mungkin seperti itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kicau Mania.